apa namanya, suara Pak hilang, kalian boleh beritahu ya. Kalian boleh interrupt. Oke, ini cukup jelas. Saya pikir bagus sekali. Ya, seperti biasa ada terminologi yang berkali-kali Pak sampaikan dalam berbagai kesempatan. Ada patologi umum, patologi sistemik, ya. Patologi umum, studi tentang reaksi mendasar, basic reaction dari satu sel dan jaringan terhadap stimulus abnormal yang mendasari terjadinya kejadian penyakit. Sedangkan patologi sistemik, studi tentang respon dari organ dan jaringan khusus terhadap stimulus yang kurang lebih bisa diidentifikasi. Ya. Sekarang kita di patologi sistemik, ya, kurang lebih. Ya. Ada diagnosis, ada diferensial diagnosis, ada diagnosis klinis. Nah ini kalian silakan baca sendiri, sudah sering Pak sampaikan pada berbagai kesempatan, ya Pak Lewati. Nah kemudian ada diagnosis morfologi, ada diagnosis etiologi, diagnosis penyakit. Ini yang apa namanya titik fokus kita di diagnosis morfologi nanti. Nah ini contohnya begitu, ada seekor anak anjing dan lain sebagainya. 8 minggu dibawa ke dokter hewan, klinisnya dilaporkan diare berdarah parah selama 2 hari. Anak anjing itu mati sebelum pemeriksaan klinis tuntas. Kemudian dilakukan nekropsi, ya diagnosis klinisnya adalah diare berdarah, morfologinya adalah enteritis berat, akut difusa nekrohemoragik. Nah, Anda akan berlatih di poin nomor 2. Diagnosis etiologi perlu pemeriksaan lanjutan ini, kita sebut dengan enteritis parvoviral. Ada kit yang dipergunakan untuk mendeteksi parvo, ya. Kemudian diagnosis penyakitnya adalah kanin parvovirusi, gitu misalnya, ya, atau kanin parvovirus. Oke, kita sekarang belajar sistem digestivus. Ya. Sistem digestivus ini adalah pintu masuk pakan dari lingkungan ke sistem sirkulasi. Jadi pintu masuk pakan dari sistem lingkungan ke sistem sirkulasi. Baru mana dia? Oke. Kemudian tugasnya adalah memecah pakan dengan cara mekanik dan enzimatik. Jadi dia memakai gerakan dan memakai enzim. Memecah pakan menjadi molekul-molekul yang sangat sederhana, menjadi gula, menjadi asam amino, menjadi asam lemak, dan lain-lain. Kemudian setelah dipecah menjadi bentuk yang sangat sederhana, diteruskan melalui epitel usus menuju darah. Darah yang akan mengedarkan ke bagian-bagian tubuh yang lain. Ya. Nah, lihat sekarang ini di gambar ini. Kompleks Big Mac yang besar ini pun gitu. Ini harus dipecah dengan cara mekanik dan enzimatik. Memang ada bagian yang tidak bisa dipecah, yang menjadi residu, yaitu yang harus dikeluarkan di toilet ini, seperti ini ya. Nah, sederhananya sistem digestivus adalah saluran atau tube yang terentang dari mulut hingga anus yang berfungsi untuk memecah makromolekul menjadi molekul lebih kecil, sehingga bisa diserap oleh epitel saluran cerna dan akhirnya bisa disalurkan ke dalam sistem sirkulasi untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Kata kuncinya di sini adalah memecah dan menyalurkan. Ya. Nah, seperti inilah ya. Kemudian pemecahan pakan seperti satu Big Mac di depan dilakukan melalui kombinasi proses mekanik dan enzimatik. Ya. Sukses pemecahan ini tergantung dari bantuan dari organ-organ aksesori digestivus seperti glandula salivarius, penyegar ludah, hati, dan pankreas. Jadi hati itu masuk sistem GI tract ya. Pankreas juga masuk sistem GI tract. Empedu juga masuk sistem GI tract yang mengalirkan produknya ke dalam lumen digestivus. Contoh di sini kalau protein gitu, daging, kalian makan daging, ini akan secara dibantu oleh enzim protease. Dipecah dia menjadi peptida kecil-kecil. Peptida dipecah lagi dengan enzim namanya peptidase. Dia menjadi asam amino yang bebas. Nah, ini yang bisa dinikmati oleh tubuh, amino bebas ini. Ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kalau tidak ada enzim ini, ya ini bermasalah. Walaupun banyak makan daging, banyak makan sumber protein, tidak ada yang akan tersisa atau dikirim atau dipakai oleh jaringan tubuh. Ya. Tidak ada. Nah, sistem digestivus adalah satu pabrik dengan tugas kompleks.
3 proses fundamental yang terjadi pada GI tract adalah 1 sekresi, 2 absorpsi, 3 motilitas. Jadi ada sekresi, produksi cairan, ada absorpsi, menyerap cairan, motilitas, bergerak, bergerak yang membuat makanan yang kalian makan, makanannya diam di lambung kemudian terdorong ke belakang, itu motilitas yang membuat itu. Jadi sekresi pengantaran enzim-enzim, mukus, ion-ion dan sejenisnya ke dalam lumen dan hormon-hormon ke dalam darah. Absorpsi, transport air, ion-ion dan nutrien dari lumen menembus epitelium hingga ke dalam. Motilitas, kontraksi otot polos pada dinding lumen yang menghancurkan, mencampur dan mendorong isinya. Jadi fungsi penyerapan ini penting. Ya. Jadi kalian ingat kata kunci di sini adalah SAM, sekresi, absorpsi, motilitas. Ya. Sekresi, absorpsi, motilitas. Nah, dalam patologi struktur yang dipelajari itu begini, dari sistem digestivus, dari sistemnya itu dari ususnya, lambungnya, giginya, hati, pankreas dan lain-lain, itu organnya, penyusunnya itu. Kemudian jaringannya sampai ke sel, tentunya kita akan pelajari ya. Jadi kita lakukan pendekatan sampai ke jaringan dengan histopatologi, kalau seluler itu dengan elektron mikroskopi ya, pendekatannya begitu. Nah, target belajar patologi ini adalah kalian itu diharapkan mampu melakukan diagnosis morfologik ya, syukur-syukur sampai definitif. Jangan sampai nanti jadi dokter itu menjadi dukun gitu, penyakit amalea gitu ya. Jadi C4 dan C5, kalau Anda perhatikan C4 menganalisis struktur bagian-bagian hubungan antar, kemudian C5 mensintesis, merangkaikan, menghubungkan, menyimpulkan dan lain sebagainya. Jadi targetnya agak tinggi memang, tidak hanya hafalan. Nah, karena itu nanti berlatihlah banyak-banyak untuk melakukan diagnosis morfologi. Tujuan pembelajaran mahasiswa mengetahui, memahami gambaran anatomi histologi dulu, kalian harus pahami anatomi histologi, mekanisme pertahanan, respons sistem GI tract, dan seterusnya. 2. Memahami fungsi primer GI tract dan 4 modus primer disfungsi, patofisiologi, klinis GI tract, serta patologi sistem GI tract. Kemudian menghubungkan temuan klinis dengan gambaran patologi, mampu melakukan diagnosis banding dan diagnosis patologi sistem GI tract. Itu tujuan pembelajarannya. Pak pikir ini tujuan pembelajaran untuk semua sistem ya, semua sistem, tidak hanya sistem GI tract. Nah, bagaimana caranya kita sampai ke sana? How to get there? Pertama tentu saja kuliah, Pak melakukan introduksi tatap muka seperti ini walaupun online. Kemudian kalian akan berlatih dengan tugas kelompok atau case-based learning ya. Nah, kemudian mungkin nanti waktu case-based learning akan ada quiz, ya tentu saja di akhir akan ada ujian, sikap, itu juga ada penilaiannya sendiri, ada form penilaian. Oke, sampai di sana dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai di sana dulu. Ada pertanyaan sampai di sana dulu? Amelia? Oh, ini Femilia malah di depan. Femilia Triayu, ada pertanyaan? Femilia Triayu? Hadir, Dok. Ya, ada pertanyaan? Untuk saat ini masih belum, Dok. Kamu udah paham? Cukup paham, Dok. Oke, Amelia Nurwah, siapa ini? Nurwah Dana. Hadir, dokter. Ya, ada question? Untuk saat ini sama dokter tidak ada.
Tidak ada. Oke, Pak Random lagi satu. Hari Prasetyo Triwijaya. Hari Ini hadir dok. ada pertanyaan? Untuk saat ini masih belum ada yang gitu. Oke, good. Sip. Kita lanjutkan ke tadi itu baru kita mempelajari tentang pendahuluannya, ya, latar belakangnya, apa tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Sekarang kita pelajari gambaran anatomi sedikit. Pak hanya akan sangat cepat menyampaikan gambaran anatominya dengan harapan kalian akan memperdalam sendiri, membaca lebih detail ya sumber-sumber yang Pak berikan nanti dalam. Karena ini mestinya diberikan di anatomi dan histologi ya, di anatomi dan histologi. Oke, where is it? Kita share konten dulu. Oke, kelihatan? Apakah terlihat, Heri? Oke, gambaran anatomi, mekanisme pertahanan, kemudian respon terhadap cedera. Ini gambarnya banyak nih. Inilah anatomi dari saluran pencernaan. Kurang untuk gambar-gambar. Nah, itu. Oke, secara anatomi dan fungsional, GI tract itu terbagi menjadi beberapa segmen, ya. Dari rongga mulut dengan segala isinya tuh, lidah, gigi, bibir, kelenjar ludah dan lain sebagainya. Kemudian ada esofagus, ada lambung atau stomach, ada usus halus, ya, pankreasnya. Kemudian ada hati, kemudian bagian belakang ada usus besar, dan paling belakang ada rektum dan anus. Dan ini semua punya reaksi-reaksi tersendiri ketika berhadapan atau menghadapi adanya cedera. Jadi setiap bagian ini dia agak unik, berbeda, dan paling banyak itu dokter hewan akan melihat di rongga mulut nanti. Karena kalau udah ke tengah itu udah jarang bisa dilihat. Nah, di rongga mulut secara klinis paling gampang. Nah, mulut dia tugasnya mengunyah, produksi saliva. Pada beberapa spesies saliva mengandung amilase. Jadi mengandung amilase dia. Esofagus penghantar sederhana antara mulut dan lambung. Lambung inisiasi digesti enzimatik protein dan pakan diubah ke dalam bentuk cair. Di protein dan non protein yang dimakan itu akan dihancurkan dengan enzim di sini di lambung. Kemudian dari yang sebelumnya padat akan diubah menjadi ada ke dalam bentuk cair. Hati itu penyedia garam empedu bagi usus halus untuk digesti dan menyerap lemak. Pankreas itu adalah organ endokrin dan eksokrin. Dan nanti googling aja apa beda endokrin dan eksokrin. Itu adalah penyedia campuran enzim-enzim pencerna bagi usus halus yang penting untuk mencerna lemak, karbohidrat, dan protein. Intestin atau usus halus, lokasi stadium akhir digesti enzimatik terjadi ya, di usus halus. Jadi, dan ini adalah tempat seluruh nutrien, itu sari-sari makanan diserap. Nah, usus besar itu tempat penyerapan air. Jadi kalau kering ini bahaya, ada air diserap. Itu bisa konstipasi parah. Kalau terlalu berair sehingga melampaui kemampuan serapan dari usus besar, diare dia. Jadi selain sebagai lokasi penyerapan air terakhir, bagian ujung, bagian akhir, usus besar juga berperan dalam fermentasi bakteri dan pembentukan feses. Pada karnivora,
Hanya itu perannya. Pada herbivora, misalnya kuda dan penyu laut, usus besar sangat panjang, besar sekali, dan penting bagi pemanfaatan selulose. Ada penyerapan selulosenya juga di sini, penghancuran dan penyerapan selulose. Dia berperan seperti lambung kompleks, lambung kompleks. Padahal ini di ujung, usus besar, itu kuda dan penyu laut. Kemudian mekanisme pertahanan dan respon terhadap cedera, Pak akan percepat aja ini karena ini sebenarnya pengulangan aja dari kuliah ini mestinya sudah ada di histologi dan anatomi. Ada namanya gut associated lymphoid tissue atau GALT. Ada namanya tonsil, ada namanya lempeng pair atau pair patches, ada namanya jaringan limfoid yang tersebar di sepanjang traktus digestivus. Kalian akan mengenal atau sudah mengenal peritoneum, itu pembungkus visceral abdominalis, acap kali terlibat dalam banyak penyakit traktus digestivus. Keberhasilan pengelolaan gangguan GI tract tergantung dari keberhasilan mengetahui segmen yang terserang, apakah di mulut, esofagus, di lambung, usus kecil, atau usus besar, usus halus atau usus besar. Dan penyebab gangguan, ya, segmen dan penyebab. Nah, ini contoh secara histologi pair patch atau follicle lymphoid yang dalam banyak hal sama dengan limfonodus ini. Lokasinya di mukosa. Dan kadang-kadang seperti di gambar ini meluas ke submukosa usus halus. Dia banyak di usus halus terutama di ilium. Pada hewan dewasa, pair patch ini banyak mengandung limfosit B, ya, isinya limfosit B. Nodul-nodul lebih kecil bisa ditemukan di sepanjang traktus intestinalis, ya, seperti gambar ini sudah kelihatan. Di nodulnya ada 3 nodul besar ini, ya, yang ada di submukosa di sini tempatnya ini. Kemudian ada limfosit di lamina propria, mayoritas adalah sel-sel B, penyekresi imunoglobulin A. Ada limfosit intraepitelial, banyak di celah basolateral antara lumen sel-sel epitel di bawah tight junction, gitu, di dalam epitelium, tapi tidak di dalam sel-sel epitel. Ya. Nah, kemudian selain pair patch, ada namanya sel M atau microfold sel M. Sel ini sel spesifik di epitel intestinal, dia posisinya di atas limfoid, berfungsi mengendositosis atau memakan berbagai protein dan antigen peptida. Caranya, sel M membawa protein dan peptida ke sel-sel dendrit dan makrofag yang terdapat di jaringan di bawahnya. Sel-sel dendrit dan makrofag akan mempresentasikan kedua jenis antigen ini ke sel T, ya, GALT, dengan hasil keluarnya sel plasma penyekresi imunoglobulin A di mukosa. Imunoglobulin A kemudian ditransportasi melalui sel-sel epitel ke dalam lumen, di mana substansi ini akan mengganggu adesi dan invasi mikroba. Pak tulis ada catatan di sini, sel-sel dendritik di bawah epitelium juga bisa ambil antigen luminal dengan mendorong pseudopoda, kaki semu ini, pseudopoda di antara sel-sel ini. Ya, seperti inilah. Ya. Jadi ada sel dendrit di gambar ini, ada limfosit, ada sel M atau microfold. Ya. Ini persis ada di antara sel-sel epitel, ya. Posisinya begini, ya. Kemudian ada sel T sitotoksik, sel T terekspos antigen di pair patch juga bermigrasi ke dalam lamina propria dan epitelium, di mana akan dewasa menjadi sel T sitotoksik. Mekanisme lain pertahanan tubuh dari mikroba. Nah, selain GALT associated lymphoid tissue juga ada mekanisme imun non-GALT, ya, non-GALT namanya. Ya, ada kelenjar getah bening, ada Kupffer cell, ya, sel fagosit di hati memegang peran penting dalam proteksi tubuh terhadap invasi mikroba. Oke, itu sistem pertahanannya. Kemudian histologinya, nah ini ada ringkas dalam gambar di kiri bawah. Kalau lambung seperti ini, kalau kalian lihat itu dia pendek saja. Esofagus pendek saja. Lambung dia agak tinggi tetapi pipih.
Kemudian small intestine, lihat fili-filinya. Kemudian large intestine menyerupai lambung tapi dia pendek. Kelenjarnya banyak di sini, ya, panjang. Lambung dan large intestine itu banyak kelenjar, ya. Jadi secara prinsip histologinya berbeda pada tiap-tiap bagian. Yang konsisten dari mulut ke anus adalah adanya susunan yang terdiri dari 4 lapis. Ada serosa dari luar, ada muscularis, ada submucosa dan mucosa, ya, seperti ini. Nah, ini kalian harus berlatih ketika menemukan nanti histologi, satu histologi, kalian harus tahu apakah itu lambung, esofagus, usus halus, atau large intestine. Ya, dia gampang membedakan itu sebenarnya, sangat gampang, tapi ada clue-clue yang bisa kalian pakai patokan nanti. Ya. Nah, GI tract itu mengandung banyak mikroorganisme, ya, dengan ekologi kompleks. Jumlah dan jenisnya bervariasi antar segmen. Mikroorganisme ini terbanyak ada di kolon bagian belakang, ya, maklum, wajar karena di sana paling lama. Apalagi kalian lama membuang isi bagian akhir dari usus ini, gitu, menahan-nahan ke belakang itu misalnya. Dan didominasi oleh jenis anaerob. Saat dilahirkan, GI tract seekor hewan itu steril sebetulnya. Bakteri mulai ada beberapa jam setelahnya. Populasi mikroba dipengaruhi dan mempengaruhi struktur serta fungsi GI tract. Populasi bakteri di usus besar mendigesti karbohidrat, dia bantu melakukan pencernaan juga. Mendigesti karbohidrat, protein, lipid yang lolos dari digesti usus halus. Nah, ini contohnya ini. Jadi di stomach, jejunum ini viable bacteria per gram. Ini padahal lambung sedikit ya, 10 pangkat 3 ya paling banyak. Karena dia sangat asam, lambung ini, stomach. Di jejunum dia sudah tidak terlalu asam, tapi masih kategori asam 6-7. Itu 10 pangkat 4. Nah, di ilium dia basah nih. Basah. Nah, karena basah nyaman bakterinya hidup di sini. Bisa 10 pangkat 8. Kolon juga relatif tidak sebasah ilium, dia sudah turun sedikit. Jadi antara 6,8 ini di buffer, ini suasana paling nyaman buat bakteri. Jadi 10 pangkat 10 sampai 10 pangkat 12. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan di manakah paling banyak? Ya di kolon. Di mana paling sedikit? Di lambung. Kenapa di lambung bakterinya paling sedikit di antara segmen yang lain? Karena lambung suasana asam, sangat asam. Keasamannya sangat tinggi. Ya. Kenapa bisa keasaman tinggi? Ya karena lambung memang salah satu tugasnya memproduksi asam. Ada sel chip sel yang asid pepsin, ya. Dia memang memproduksi, kelenjar-kelenjarnya memproduksi cairan asam, gitu ya. Oke, kita pelajari rongga mulut tersusun atas otot skelet, gigi, lidah. Ini lihat ini mulut anjing ini. Jadi hard palat, soft palat, dan sebagainya. Kelenjar ludah ada, fungsinya untuk lubrikasi seperti oli, proses digesti, menyediakan imunoglobulin A. Tonsil berperan sebagai sentinel. Ya, mengandung flora mikrobial juga, bakteri aerob, anaerob, spiroseta, dan jamur. Itu makanya kalau dia berubah strukturnya, karena kalian makan yang aneh-aneh, sehingga ada bakteri yang mati, yang hidup itu bertambah banyak, nah itu perut panas, mulai sariawan dan lain sebagainya. Itu karena perubahan fungsi mikrobial floranya itu, flora normalnya berubah. Jumlah bervariasi tergantung kondisi lingkungan rongga mulut. Dilapisi oleh epitel squamous kompleks. Jadi epitelnya squamous kompleks untuk menjaga integritas permukaan, ya, dilalui oleh ingesta itu, biar nggak gampang luka. Kalau epitel silindris simplex dipakai itu kalau dia luka, gampang luka itu. Tapi kalau squamous kompleks, nah ini agak aneh. Ya, pipih gitu, tapi berlapis. Gitu. Ya, squamous epitel pipih berlapis kompleks. Ya. Nah ini mukosanya histologinya seperti ini, kalian pelajari sendiri. Nanti gambar-gambar ini ada ketebalannya. Jadi dari luar itu ada papilla filiform, ada epitel, ada kelenjar lemak, gitu, adiposit tissue, ada kelenjar salivari, ya, ada otot-ototnya juga yang membuat lidah kalian bisa bergerak gitu misalnya. Nah ini dia. Ya. Kalau oral mukosa seperti ini.
Paring segmen di mana otot involunter dan peristalsis menginisiasi transport gas. Ini paling pendek ini, refleks koordinasi dengan esofagus. Bolus satu makanan didorong lidah ke paring, itu sphincter esofagus bagian atas akan terbuka atau berelaksasi, didorong lagi oleh gerakan peristaltis, dan sphincter esofagus bawah relaksasi, lalu makanan sampai di lambung. Ini cepat sekali nih dari paring ke lambung ini. Ya. Esofagus fungsi motilitas dan penghantar ingesta dari paring. Ya, ini dia. Ini gambarnya, epitel lubrikasi normal segmen di atasnya. Pak buat catatan di sana, persistensi substrat antar waktu makan dan motilitas pengosongan yang kuat tak memungkinkan pertumbuhan optimal bagi flora mikrobial. Sphincter esofagus bawah mencegah reflux esofagitis. Apa itu reflux esofagitis? Kembalinya makanan dari lambung. Ya, kalau gas kembali itu kalian bersendawa. Itu. Kalau makanan kembali ya muntah. Ini berbahaya nih. Itu namanya reflux esofagitis. Histologi esofagus seperti ini dia. Ada epitel bagian atas, ada mukosanya, ada submukosa, kelenjar submukosa, ada muscularis mucosa yang terdiri dari circular layer, ya, dan longitudinal layer. Circular layer itu mengecilkan dan membesarkan rongga, itu mencacah, menghancurkan makan yang masuk, atau bukan menghancurkan, menggerakkan. Longitudinal itu mendorong makannya, itu mendorong. Itu ada kelenjar juga, ada smooth muscle di bagian di bawah epitelnya, ada otot-otot polos, gitu ya. Ya, seperti ini, nanti kalian lihat. Lambung, nah ini akan banyak kita periksa ke depan. Kompleks ada lambung depan, retikulum, rumen, omasum pada ruminansia dan mamalia laut, misalnya dolphin. Ada porsi susunan epitel squamosa berlapis pada babi dan kuda. Ada lambung, lambung itu ada lambung kompleks dan lambung sederhana. Kalau lambung kompleks ya kalian tahu sendiri sapi dan teman-temannya. Dolphin juga, lumba-lumba. Ada lambung sederhana, ini pada anjing misalnya, kucing. Ini sekresi asam pepsin tadi itu. Makanya lambung itu pasti keasamannya tinggi. Gitu. Makanya kalau ada pertanyaan, ada orang bilang, wah kalian punya asam lambung ya? Penyakit asam lambung. Wong lambung memang isinya asam. Itu pertanyaan konyol itu ya. Lambung memang isinya asam, jadi setiap orang, setiap individu, apalagi yang berlambung sederhana, pasti punya asam lambung. Justru kalau tidak punya asam lambung, itu bermasalah. Ini gambar lambung, ada esofagus, lambung itu terdiri dari fundus, body, omentum ya. Omentum ini penggantungnya, ada pylorus, pyloric antrum dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ada lipatan-lipatan gastrik dan lain sebagainya. Sekalian lihat sendiri nanti. Kemudian lambung ini sangat bervariasi antara spesies, anjing dan kucing, manusia lambung punya sekresi asid pepsin sederhana, babi, kuda mengandung bagian yang dilapisi oleh epitel squamous bertingkat. Pada kuda ini adalah lokasi buat gastrofilus spesies. Ya. Kemudian ruminansia dengan 3 bagian lambung, ada retikulum, rumen, omasum. Umumnya gangguan pada lambung adalah akibat terganggunya keseimbangan flora dan motilitas. Ini contoh gross morphology dari lambung, ya kalian bisa pelajari lihat sendiri. Lambung babi kiri dan lambung dolphin kanan, ini perbedaannya gambarnya. Nanti kalian juga baca, lihat sendiri. Oh, ini histologinya, bagian-bagiannya. Ini histologi lambung lagi, ya agak berbeda dengan usus halus nanti, agak berbeda dengan esofagus, gitu. Ya. Nah, oke, lambung sudah lewat, kita lanjutkan ke usus halus. Ada duodenum, jejunum, ilium. Usus halus itu terdiri dari 3 segmen. Paling depan itu namanya duodenum, tengah-tengah jejunum, dan terakhir ilium. Ya, ya seperti ini. Mukosanya adalah epitel silindris sederhana. Beda dengan lambung, mukosanya kalian perhatikan silindris ini sederhana. Kenapa silindris sederhana? Karena fungsinya adalah untuk absorpsi, sedangkan lambung bukan absorpsi. Lambung justru untuk menghancurkan, makanya dia perlu squamous. Ya, squamous kompleks di sana. Ada villi dan crypta libercum. Ini crypta libercum. Yang ke bawah lembahnya itu kalian sebut dengan crypt libercum, yang ke atas ini kita sebut dengan villi. Nah, nanti kalau kalian meriksa usus halus, kalau villinya hancur,
itu biasanya karena virus ya menghancurkan villi, tapi kripnya masih bagus, itu bisa disembuhkan. Itu diagnosisnya apa, prognosisnya Fausta itu. Jadi bisa disembuhkan. Tapi kalau kripnya juga hancur, itu sudah infausta karena tidak ada yang memproduksi villi lagi. Pabriknya ada di Krip of Liverpool. Ya. Nah, rasio tinggi villi dan dalam kripta pada anjing kucing umumnya 2:1. Ya. Kemudian kalau babi, villinya tinggi banget, kriptanya dia tidak terlalu dalam, 5:1. Ada polikellimfoid submukosa dan pyropepsis, ada glikokalik, immunoglobulin A, bikarbonat pankreas, bakterial flora, antibakterial kriptidin, diproduksi oleh sel-sel panen. Nah, ini villi, ini contohnya, sedangkan lembahnya di bawah ini namanya kripta, ini kripta. Dasar bawahnya ini kedalamannya dari sini ini disebut dengan krip. Sedangkan ini ke atas disebut dengan villi. Nah, rasionya ini yang sering kita ukur. Ingat, kalau villi saja yang rusak itu masih bisa disembuhkan, tapi kalau kripnya sudah rusak maka tidak bisa sembuh. Ya. Salah satu contoh penyakit yang menghancurkan krip Liverpool adalah parvovirus. Jadi kalau ada infeksi parvo, ya nggak bisa disembuhkan hewannya, mati sudah. Tapi kalau coronavirus misalnya, dia hanya menyerang bagian villi saja, kripnya tidak terserang. Jadi corona masih bisa disembuhkan. Ya. Nah, ini contoh-contoh dari ini. Kemudian makin ke belakang kita ada sekum dan kolon, fungsinya untuk reclaim air, elektrolit, dan vitamin larut air, membentuk feses. Digesti selulitik, serta fermentasi bakterial dan protozoo pada hewan yang memiliki sekum besar dan fungsional. Ya, ini tidak sudah mulai memendek lagi epitelnya, ya, pendek lagi, sudah seperti ini. Ya, nah, ini lihat itu nodul limfatikusnya besar sekali ini. Ini pada sekum dan kolon. Nah, kalau Pak buat gambarnya sebagai komparasi itu seperti ini dia. Ini rongga mulut paling kiri, kemudian ada esofagus, ya, ada lambung, ada usus halus, ya, duodenum terutama, ada kolon paling kiri, kemudian di sini ada kolon, jadi ada appendix, ada ya apa di sini ini ya, appendix juga, appendix ada 2 di sini, ada crypt of Liverpool-nya di sini kelihatan, ya. Ini perbedaan tampilan epitel pada sistem saluran pencernaan. Nah, fungsi primer dari saluran pencernaan adalah prehensi, pakan, dan minum, mastikasi, ensalivasi, dan menelan pakan. Digesti pakan dan absorpsi nutrien, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit, evakuasi produk buangan. Ya. Itu fungsi primer. Ada 4 fungsi primer yang sekaligus adalah 4 modus primer disfungsi. Ada digesti, absorpsi, motilitas, evakuasi. Kalau kita ringkas dia itu, digesti, absorpsi, motilitas, dan evakuasi. Motilitasnya dipengaruhi oleh peristaltik, gerakan segmental, dan resistensi segmental, serta tonus sphincter di sini. Patofisiologi, abnormalitas fungsi motorik akibat gangguan stimuli saraf simpatetik dan parasimpatetik, muskulatur GI tract, dan plexus dan sebagainya akan bermanifestasi pengurangan motilitas dengan akibat banyak akibatnya. Resistensi segmental berkurang, transit rate-nya meningkat, akan dilatasi, kemudian akan terjadi penurunan output fekal, ya. Itu kalau terjadi patofisiologi, abnormalitas proliferasi mikroflora dan lain-lain, ya. Nah, salah satu klinis dari terganggunya GI tract adalah muntah. Muntah itu pada hakikatnya adalah refleks neural, ya, dengan akibat kembalinya pakan dan minuman yang sudah masuk ke lambung melalui rongga mulut, ya, yang disebut dengan muntah. Nah, muntah ini akan selalu didahului oleh premonisi, mual, salivasi, dan gemetar. Itu pada hewan biasanya. Muntah disertai dengan kontraksi berulang muskulus abdominal, biasanya begitu. Ya. Ini contoh pada babi yang muntah.
Nah, ada istilah namanya regurgitasi, ini klinis juga. Regurgitasi ditandai dengan retrograde reflux dari material yang ditelan sebelumnya dari esofagus lambung. Pada kasus penyakit pada esofagus, makanan bahkan tidak sempat mencapai lambung. Ya, ditolak jadi belum sampai sana udah keluar lagi. Nah, ada terminologi yang sering kalian pakai ini, motilitas. Ada juga ileus paralitika, ini lumpuh ini. Gerakannya tidak ada, ini kebalikan dari motilitas nih, paralitika. Kalau ini motilitas gerakan. Kalau ini tidak ada gerakan sama sekali. Ada motilitas subnormal ini akan menyebabkan distensi oleh cairan ini kan. Saliva, gastric, intestinal juice, dan gas. Makanya kalau motilitas ususnya kurang hampir tidak ada gitu, nanti perutnya itu akan penuh oleh cairan ludah, gastric juice, dan intestinal juice, jadi cairan-cairan yang keluar dari lambung dan usus. Di sana juga terjebak gas. Kalau nggak keluar, kalau nggak kentut nih bahaya, sakit sekali. Sakit dan efek spasmus dari segmen di dekatnya. Juga distensi oleh cairan sama ini. Poin kritis, respon dinding GI tract hilang, rasa sakit hilang, dan terjadi ileus paralitika. Gitu ya. Nah, apa konsekuensi ketika GI tract-nya distensi? Ya, konsekuensinya adalah akan terjadi dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, ya, kegagalan sirkulasi, kemudian sakit perut, abdominal pain, akibat peregangan dinding GI tract, ada kontraksi, dan lain sebagainya. Oke, klinis yang lain, kita sudah belajar klinis muntah, ada regurgitasi, ada motilitas, ada ileus paralitika, sekarang diare. Ya. Nah, secara normal, pada kondisi normal, ada transport continuum menerus artinya across intestinal mucosa. Itu yang pertukar itu, transport yang continuum itu apa? Air dan elektrolit. Sekresi dari darah ke rongga GI tract dan absorpsi dari GI tract ke darah terjadi secara simultan. Pada hewan normal, absorpsi mesti lebih besar dari sekresi. Jadi yang diserap itu mesti lebih banyak daripada yang disekresi. Kalau yang sekresi lebih banyak, nah ini patologis ya. Maka terjadilah diare, jadilah penumpukan cairan di sana. Pada usus besar, pada usus halus. Mekanisme diare itu ada 4, ada peningkatan permeabilitas namanya, ada hipersekresi, ada osmosis, yang terakhir adalah akibat gangguan motilitas. Ya. Nah, ini diare akibat peningkatan permeabilitas ini. Itu biasanya terjadi akibat radang usus yang meningkatkan ukuran pori-pori mukosa, peningkatan aliran darah dari peningkatan aliran dari darah ke luman, peningkatan eksudat sehingga kapasitas absorpsi terlewati, jadilah diare. Ukuran material yang bocor melalui pori-pori bervariasi tergantung besarnya kebocoran. Kalau besar ya eksudasi plasma protein, ini protein losing enteropathis nama penyakitnya. Contoh-contohnya adalah kasus limfangiektasis pada anjing, TB pada sapi, dan infeksi cacing nematoda. Ya. Kemudian kadang-kadang juga yang bocor itu darah keluar, gitu ya, kalau dia agak besar. Ya. Maka istilah kalian nanti akan diagnosis morfologinya terjadi diare hemoragi. Ya, contohnya banyak kan, kanin parvovirus, infeksi cacing kait, gitu, pneumococcus dan lain sebagainya. Kemudian hipersekresi dan diare, kehilangan cairan dan elektrolit dari GI tract yang tak berhubungan dengan perubahan permeabilitas. Contohnya adalah ETEC, enterotoxigenic colibacillosis. Kita singkat ETEC, enterotoksin. Stimulasi sekresi cairan oleh kripta, cairan bersifat isotonik, alkalin bebas dari eksudat, fili utuh, pemberian glukosa, asam amino, sodium melalui oral masih bisa diserap. Jadi kalau coli itu at some point masih gampang bisa disembuhkan, tapi E. coli yang mengeluarkan toksin enterotoksin. Diare osmotik terjadi ketika absorpsi yang tak optimal mengakibatkan terkumpulnya cairan pada luman. Air terjaga di lumen oleh aktivitas osmosisnya. Terjadi pada banyak kondisi dengan akibat malabsorpsi atau maldigesti nutrien. Malabsorpsi adalah kegagalan digesti dan absorpsi akibat defek fili dan sel-sel absorptif
ya sel-sel dewasa di kulit. Penyebabnya bisa berbagai jenis virus, ada corona, ada TGE, transmissible gastroenteritis virus atau TGE, ada rotavirus, ada feline panleukopenia, Pak singkat FPL di sana, ada CPV, canine parvoviruses, gitu. Itu semua jenis-jenis virus yang menyerang epitel, sehingga para ahli menyebut dengan istilah epiteliotropik, gitu. Virus yang suka menyerang epitel. Nah, ketika ada serangan virus seperti itu, klinisnya biasanya berupa malabsorpsi. Kenapa malabsorpsi? Karena terjadi kegagalan digesti dan absorpsi, ya, akibat filinya rusak. Gangguan kapasitas serapan di sana. Selain infeksi virus, juga bisa disebabkan oleh adanya neoplasia atau limfosarkoma. Ya. Gitu. Ada juga akibat yang sederhana. Jadi orang yang nggak biasa minum susu, tiba-tiba minum susu, dan kebetulan orang tersebut atau hewan tersebut mengalami defek sekresi pankreas, sehingga terjadi maldigesti, nggak ada yang mencerna susu. Jadi orang cenderung kalau tidak punya fungsi pankreas yang memadai, maka hewan atau orang tersebut biasanya akan mengalami mencret sehabis minum susu. Itu malabsorpsi. Jadi kemampuan GI tract mendigesti pakan itu tergantung dari fungsi motorik sekretoris, kemudian tergantung dari susunan mikrofloranya. Ya. Flora ruminansia bisa mendigesti selulose dan lain sebagainya. Gangguan terhadap simbangan flora akan mengganggu kemampuan digesti. Ada diet yang tak tepat, itu orang puasa lama, starvasi, kelaparan, hiperasiditas, kemudian obat per orang dalam waktu yang lama, dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi kemampuan GI tract mendigesti pakan. Nah, klinis GI tract, ini dia klinisnya banyak sekali. Keluar air liur, regurgitasi bersendawa, muntah, diare, konstipasi, sakit abdominal dan distensi, meregang perutnya dan sakit perut, tenesmus, kejang perutnya, shock, dehidrasi, penampilan suboptimal, dan seterusnya di sini. Nah, ini diare, nepesesita, melena dengan gangguan pada lambung atau usus halus bagian depan. Nah, ini kalian bisa lihat. Kalau diarenya itu segar, darahnya masih banyak, volumenya besar, itu kan banyak sekali diarenya. Itu biasanya diare akibat hipersekresi namanya. Dan itu mungkin oleh enterotoksigenik kolibasilosis atau gangguan absorpsi, efek malabsorptif, karena sel-sel penyerap makan itu berkurang, itu misalnya. Kalau ada darah atau fibrin khas pada feses, itu indikasi adanya enteritis hemoragik dan atau fibrinonekrotik pada usus halus dan atau usus besar. Kalau diarenya atau fesesnya itu hitam, atau melena namanya, hitam ya, itu biasanya gangguan itu terjadi pada lambung atau usus halus bagian depan. Ya. Nah, kalau mengejan itu tenesmus, mengejan umumnya berhubungan dengan radang pada rektum, pada GI tract bagian belakang. Kalau feses lunak, volume kecil berhubungan dengan obstruksi parsial dari usus. Oke. Sampai di sana dulu. Kira-kira masih bisa mengikuti? Materi sudah mulai padat nih. Masih bisa mengikuti? Roy? Masih dokter. Ya, walaupun overload dengan material, ya, overload. Kelihatannya overload. Nah, sekarang kita akan exercise yang ringan. Sehingga teori tadi itu kita terapkan sekarang secara teoritis. Tapi nanti kalian baca. Pak tidak akan menyampaikan teks atau dokumen patologi pada saluran cerna, karena itu nanti akan Pak taruh di Google Class ya. Materinya akan Pak tambahkan di sana. Dan sudah ada di sana mungkin. Kalau kalian perhatikan ininya, perhatikan modul yang Pak bagikan di awal, itu sudah ada di sana.
Sekarang the business is kita berlatih untuk ya berlatih sepintas saja untuk melatih apa namanya, sorry, ini kok hilang ya. Kita akan berlatih melakukan diagnosis morfologi. Kelihatan nggak dia? Halo? Roy? Iya dokter, Kelihatan? belum kelihatan dok. Belum kelihatan. Oke, Pak Maksimalis dulu kalau gitu. Where is it? Slip. Nah, sekarang kelihatan ya? Terlihat. Oke, good. Nah, ini sama. Jadi setiap sistem pada setiap sistem kita akan belajar melakukan namanya diagnosis morfologi. Ya. Diagnosis morfologi. Jadi ada GI tract dan lain sebagainya. Kita belajar menginterpretasikan jejak yang terjadi pada sistem digestivus ya. Kalau beberapa saat yang lalu kalian belajar berbagai sistem yang lain, ada sistem saraf dan lain sebagainya. Nah sekarang pada sistem digestivus. Nah kaidah umumnya sama seperti Pak sudah sampaikan, kalian sudah di luar kepala nih. Ada organ, ada perubahan, ada deskriptor. Sama catatan, urutan tak penting tapi mesti konsisten. Deskriptornya terdiri dari modifier, durasi, distribusi, keparahan, lokasi, gitu kan? Ini apa namanya pinat lah. Nah, biasa kalian lakukan itu. Ya Wisnu ya? Mana Wisnu nih? Izin dok. Ya. Kalau ini kan sudah di luar kepala, tahu Wisnu? Kaidah umumnya ada organ dan perubahan, gitu kan? Ada deskriptor, cara melakukan diagnosis morfologi ini maksudnya. Ya kan? Masih ingat kan? Wisnu? Izin masih dok. Masih, ya ini kan modifier, durasi, distribusi, keparahan, lokasi. Nah, ini contohnya seperti ini, organ dan perubahan itu yang sebenarnya adalah interpretasi proses ya. Yang kita menginterpretasikan terjadinya proses dalam tubuh. Proses apa yang terjadi? Oh, proses radang. Organ pada organ apa? Organ hati. Maka kita sebut dengan hepatitis. Oh, proses radang pada organ apa? Organ kulit. Maka kita sebut dengan dermatitis. Proses radang pada bronkus, pada paru-paru, ya, maka kita sebut dengan bronchopneumonia. Proses radang pada usus kita sebut dengan enteritis. Proses apa yang terjadi? Oh, proses degenerasi atau regenerasi pada hati, ya. Regenerasi terlalu banyak lipid di sana, maka kita sebut dengan hepatic lipidosis. Jadi tidak ada radang di sana, tetapi proses degenerasi melemak namanya. Jadi hepatic lipidosis. Ada spondylosis vertebral lumbar misalnya, degenerasi itu pada vertebral bagian belakang kita. Proses apa yang terjadi? Terjadi gangguan vaskuler, kongesti, ada hiperemi, ada infak, ada petekiye. Proses apa yang terjadi? Proses gangguan pertumbuhan. Nah, gangguan pertumbuhan ada dua, neoplastik dan non-neoplastik. Contoh non-neoplastik itu hiperplasia limpa, atrofi muskuler, dan lain sebagainya. Contoh neoplastik ada fibrosarkoma, ada melanoma, dan lain sebagainya. Easy, gampang. Nah, bicara deskriptor, yang kita harus jelaskan sebisanya. Ingat, di awal-awal kuliah dulu, Pak sampaikan deskriptornya ini sebenarnya banyak, ada 12 kategori, tapi kita pilih 5.
Modifier, durasi, distribusi, keparahan, dan lokasi. Pak singkat dengan MDDKL, itu huruf depannya aja. Modifier, durasi, distribusi, keparahan, lokasi. Modifiernya itu bisa purulen kalau dia bernanah, ada granulomatosa kalau dia granuloma, ada piogranulomatosa kalau dia granuloma disertai dengan nanah, ada caseosa kalau dia seperti keju, hancur, ada ulceratif kalau lukanya itu sampai melewati mukosa, ya, sampai ke submukosa, ada fibrinosa kalau terjadi perdarahan, ada fibrosa kalau dia kronis terjadi jaringan penumpukan jaringan ikat, ada nekrotikan kalau dia mati banyak selnya, ada edematosa kalau cairan terlibat di sana. Itu modifier semua. Jadi kalian harus hafal modifier suppuratif, purulen, granulomatosa, piogranulomatosa, ada caseosa, relatif, dan seterusnya. Durasinya ada akut dan kronis, ya. Opsi lain seperti perakut, sangat awal, subakut tidak dipakai, ya, karena Pak ingin menjaga dia sesederhana mungkin. Keep it simple. Distribusi bisa di pusat kalau dia menyeluruh, ada vokal, multivokal, milier, segmental, diseminasi, lokal. Keparahan bisa minimal atau ringan, sedang, moderat, dan lain sebagainya. Tapi kita bilang ringan dan berat saja nanti. Lokasi bisa di depan, di atas, di kanan, di kiri, di belakang, atau di depan, dan lain sebagainya. Tapi harus pakai bahasa Latin, cranioventral, kanan, kiri, proksimal, distal, bilateral, unilateral, dan seterusnya. Itu deskriptor, gampang. Nah, contoh-contoh diagnosis morfologik misalnya stomatitis ulceratif akut multivokal ringan. Jadi ini yang kalian harus tulis. Ini radang ulceratif yang bersifat akut dan multivokal, tapi kasusnya ringan. Karena ini hanya sariawan nomor 1 ini. Sariawan. Glossitis granulomatosa kronis vokal berat rostral. Jadi ini radang pada lidah yang bersifat kronis, vokal, walaupun dia vokal, dia berat, dia nggak mau makan ini sapinya. Esofagitis ulceratif akut multivokal berat. Ada ulcer pada esofagusnya. Gimana bisa masuk makanan ini akut? Ya, dan dia multivokal, ini berat. Ada gastric ulcer kronik vokal berat margo plicatus. Ada esophageal strictura vokal berat. Jadi ada jaringan parut pada esofagus yang bersifat vokal. Karena dia di tempatnya di esofagus, kalian tahu esofagus itu dia tidak cukup panjang dan makanan harus cepat melalui itu. Jadi kalau ada struktura di sana, penyempitan di sana, nah itu kategorinya bisa berat. Ada enteritis fibrinonekrotikan akut segmental berat, itu pada jejunum itu misalnya. Contoh-contoh dia psikologi. Nah nanti kalian akan melihat begini, ada kasus realnya itu kan seperti ini. Ada sapi dewasa dengan klinis pialismus dan anoreksia. Lihat mulut sapinya itu ada merah-merahnya dan lain sebagainya. Nah kalau ini pasti radang, ya, radang ulcer. Nah, maka kita sebut dengan stomatitis ulceratif karena dia di rongga mulut. Nah, kalau ini pasti akut karena masih ada rona-rona darah dan lain sebagainya. Jarang stomatitis itu kronis. Kemudian tempat ulcernya itu banyak tempat, kita sebut dengan multivokal. 1, 2, 3, 4, 5, itu sampai palatum durum, itu semuanya di palatum durum, multivokal. Kemudian, nah kalau sapi itu mengalami sariawan itu berat, gitu. Kalau orang masih bisa lah, ya bisa milih-milih makanan, ya bisa memasukkan nutrien pakai straw, pakai pipet. Kalau sapi nggak bisa dia, karena dia harus memawa biak. Jadi sariawan pada sapi itu biasanya mematikan, itu kategori berat itu. Ya kalau nggak segera ditanggulangi, makanya PMK itu ya bermasalah kalau nggak segera diobati. Dan lokasi dari jejasnya itu, lokasinya adalah di palatum durum, langit-langit bagian atas, dan bukal mukosa pada pipi. Gitu ya. Ini contoh melakukan diagnosis morfologi. Jadi diagnosis morfologi, gambar ini apa gitu? Yes. Ini dia, stomatitis ulceratif akut multivokal berat pada palatum durum dan bukal mukosa. Gitu. Ya. Suci Ramadhani. Hadir, Dok. Ya, kira-kira bisa kamu melakukan diagnosis dengan contoh-contoh yang ada?
Insya Allah bisa, dok. Bisa ya, perpelajari semua ini, contoh ini nanti. Nah, kalau ini ada esofagus, ini esofagus nih, anjing. Ini struktura betul penyempitan di sini ini tempatnya. Dan ada warna-warna putih, ini jaringan ikat fibrosa. Ya. Nah, ini pasti kronis kalau ada jaringan ikat itu. Nggak ada merahnya, kalau merah itu ada darah. Darah itu nggak mungkin kronis, pasti akut. Gitu. Ya, kalau ini memutih, ini jaringan ikat fibrosa. Maka ini tidak radang ini, tapi penyempitan pada esofagus. Jadi tidak bisa dibilang esofagitis. Ini namanya esophageal strictura. Ya, esophageal strictura. Penyempitan pada esofagus. Kronis pasti, ya. Kemudian vokal tempatnya, dan ini pasti berat karena nggak bisa makanan masuk, ya. Nah, tidak ada modifier, Anda sendiri bisa tambahkan fibrotik atau fibrosa atau lokasi spesifik di sini. Ya, ini contohnya. Nah, ini contoh baru ada esofagus dari pedet umur 4 bulan. Nah, begini esofagusnya. Ada ulcer-ulcer sebagian, erosi-erosi sebagian. Ini pasti radang pada esofagus yang disertai dengan ulcer di mana-mana, esofagitis ulcerativa. Ya. Lagi-lagi merah-merah gitu ya pasti akut lah, ada darah di sana. Akut, distribusinya multifokal, ya, banyak tempat, atau koalisi, bergabung dia di banyak tempat. Nah, ini pasti berat lah. Kalau esofagusnya semuanya begini pasti berat. Ini abomasum sapi yang mati akibat pneumonia, ada di sini. Abomasumnya. Ada beberapa jejas ulcer di sini, ada sumur-sumur ulcer. Abomasitis ulceratif, ya, multifokal juga. Gitu. Ini pasti akut rata-rata. Kemudian ada karena di 3 tempat di sini kita lihat. Ada di sebelah kiri, ada di sini, ada 2 di tengah-tengah. Ya. Ini ringan, karena hanya sebagian kecil dari abomasum yang kena. Catatan, jika area spesifik diketahui, misalnya di kapilorus, maka deskriptor lokasi bisa ditambahkan. Anak kuda 4 bulan mengalami demam, salivasi, dan kolik secara periode. Ini perhatikan, ini ada bolong di sininya. Bolong. Dari duodenum, lambung dan duodenumnya kena ini. Jadi ini gastro itu lambungnya kena, duodenumnya juga kena. Jadi gastroduodenitis ulcerativa dengan perforasi. Perforasi itu artinya terjadi lubang sumur gitu. Ini lubang di sini. Mungkin dia makan paku, makan rumput yang ada pakunya kali ini. Sehingga dia begitu. Nah, ini pasti kronis. Kenapa kronis? Karena nggak ada tanda-tanda perdarahan baru. Dia bolong aja di sini. Nggak ada tanda-tanda perdarahan baru. Ini hampir seluruhnya ini sini. Nah, di pusat, ya. Nah, apa berat lah kalau sudah ada lubang. Sesanjing, ya, ini hemoragik biasa. Ada enteritis fibrinonekrotika. Ini jaringan nekrosis putih-putih, ini jaringan nekrotik di sini. Ini akut. Ada fibrin artinya ada darah artinya pasti akut. Kalau ada darah, ada fibrin. Ketika ada fibrin, ada darah, berarti akut. Difusa, ya, pada usus ini berat. Ini contoh-contohnya terus. Kolon seekor babi muda ini berlipat-lipat nih, menebal. Nah, kalau sudah berlipat-lipat menebal begini, untuk penebalan begini pasti butuh waktu. Kalau dia butuh waktu, biasanya kejadiannya kronis, ya, kejadian kronis. Berarti ini kolitis proliferatif, gitu. Ini pasti kronis sudah dia. Gitu. Karena untuk butuh menebal, mengecil atau membesar itu butuh waktu, maka kita sebut dengan istilah kronis. Ada difusa, ya, berat. Jadi mukosa berlipat-lipat menunjukkan ada waktu untuk suatu penambahan pada jaringan yang menunjukkan proses kronis. Jaringan dari seekor kuda 8 bulan yang mengalami demam, diare, dan ulcer pada mulut. Ini kalian tinggal klik aja, nanti materinya Pak akan taruh di, apa namanya, mudah-mudahan karena ini anunya besar, ukurannya size-nya besar, kalau enggak lewat WA nanti akan kirim Pak. Kasih banyak contoh di sini ya yang bisa kalian akses. Oke. Itu dulu.
Kira-kira bisa melakukan diagnosis morfologi? Natania, Viani. Iya, Dok. Semoga Bisa? bisa. Bisa ya. Gampang, kalian lihat itu nanti materinya. Berlatih keras. Jadi sebelum CBL itu nanti Pak taruh CBL-nya. Ternyata nggak tahu apakah sudah apa tidak. Materinya Pak upload, mungkin nanti sebentar lagi Pak cek. Sebelum atau sudah CBL, kita kuis ringan untuk diagnosis morfologi GI tract. Itu. Mungkin dia bagian dari ujian praktikum juga nanti. Ya, kalian mestinya bisa lah, berlatihnya banyak-banyak. Itu dulu, ada pertanyaan? Ada yang perlu diklarifikasi? Halo? Koman, Christian? Siapa tadi? Siapa barusan? Saya yang gitu. Sepertinya belum ada yang gitu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, ya dari Pak juga tidak mau terlalu banyak ini, karena Pak yakin kalau materinya lebih bagus kalian baca, jadi pengantarnya kurang lebih seperti itu. Kayak kalian harus memahami tujuan pembelajaran, itu di slide pertama, di presentasi pertama. Kemudian kalian harus paham sedikit, mengingat-ingat kembali anatomi dan histologi. Kemudian kalian memahami bagaimana respon tubuh, ya, respon GI tract terhadap cedera. Kemudian state of the art yang terakhir adalah bagaimana kalian melakukan interpretasi jejak dalam bentuk diagnosis morfologi. Itu latihannya begitu. Nanti materinya Pak upload di Google Class. Kalau yang size-nya agak besar, karena ini PPT sehingga tidak mampu diupload, mungkin Pak titip lewat WA, lewat copy. Dan pelajari baik-baik. Kemudian akan ada tugas kasus yang harus kalian selesaikan sesuai dengan grup yang ditugaskan untuk itu. Ya, grup yang nggak tahu Pak, grup berapa itu? Kelompok berapa ini yang untuk tugas ini? Tugas CBL GI tract? Ada yang ingat? Izin dokter, kelompok 6. Kelompok 6 ya. Kelas A kelompok 6, kelas B kelompok 6, C dan D. Nah, minggu depan kita diskusi ringan. Nanti Pak mungkin malam ini atau paling lambat besok pagi Pak akan upload. Saya tahu apakah sudah ada di sana apa enggak. Saya Pak belum sempat lihat tadi. Ada kesibukan yang lain. Oke, gitu dulu. Kalau nggak ada dari kalian, ya Pak. Kalau Pak dari Pak cukup dulu, masih ada slide sebetulnya, tapi tidak efektif kalau Pak sampaikan begitu semuanya. Lebih dari 1 hour itu kalian tidak akan bisa, tidak mampu dengar terlalu lama. Paling kalian sambil warawiri itu. Gitu ya? Andre, Hari Prasetyo. Baik, Dok. Iya dok. Oke. Terima kasih, Dok. Jadi nanti Pak akan di sana. Sampai jumpa minggu depan pada presentasi CBL, gitu ya, dan kuis sederhana, kuis diagnosis morfologik pada sistem GI tract. Dengan demikian, ke pengantar kuliah GI tract kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan dan salam sehat selalu. Selamat sore menjelang malam.